3, 2, 1, action. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, kita ketemu lagi ya di pembelajaran Smart ASN di pelatihan dasar TPNS Pusat Latihan KMP. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya Sulaidir, hai. Saya sebagai WI dan asesor di Puslapbang KMP Lembaga Perusahaan Negara ini. Alamat media sosial saya ada YouTube dan ada Instagram. Oke, dari semua ya. Ini kalau orang muda itu sukanya Instagram. Biasanya kalau Facebook itu untuk generasi kolonial. Oke ya. Nah, kita bisa saling berdiskusi nanti ke depan. Nah, berikut ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan hari ini? Apakah ini yang sedih atau bahagia? Kalau saya lihat muka-mukanya, muka-muka bahagia semua, muka ceria semua ya. Apalagi di bulan puasa seperti ini ya. Pasti semuanya bahagia karena sebentar lagi Lebaran. Oke. Nah, dari semua. Nah, saya akan membuka kelas ini dengan memberikan semangat pagi buat adik-adik semua. Kita sama-sama ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Nah, belum terus semangat ini. Selamat pagi. Semangat pagi. Saya sehat. Saya hebat. Luar biasa. Kita ulangnya. Saya sehat. Bilang. Saya sehat. Saya hebat. Luar biasa. Oke, terima kasih adik-adik semua ya. Persebelasan. Oke, nah. Saya mau juga kenal adik-adik semua. Oke. Silakan kita gunakan aplikasi ini, di scan. Kita perkenalan semua. Silakan ya. Sudah muncul. Silakan diisi aplikasinya. Oke, sudah. Saya mau kenal ternyata ini dari kalian di sini. Ternyata ada banyak peserta di sini yang ternyata beragam ya. Ada Andi Wahyudin. Ini mana Andi Wahyudin? Andi ya. Oke, ada Dokter Gigi. Mana Dokter Gigi Wasita? Ada Wahyudi, ada Lutfi, ada Munira. Ini banyak semua teman-teman di sini. Nah, ternyata beragam di sini ya, dan ternyata memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sangat senang, semangat dalam belajar, suka bergaul, macam-macam kompetensi dari ada di semua. Nah, berikutnya kita lihat dulu videonya yang berbeda ini Pak Presiden terkait dengan Indonesia yang cakap digital. Ya, silakan. Ternyata Indonesia itu sudah menjadi negara yang harus semakin cakap digital kalau menurut Presiden kita. Nah, berikutnya menuntut kurikulum pelatihan dasar kita ya. Gak usah kita berada pada di kurikulum di agenda 3 yaitu kompetensi PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Seperti itu ada semua. Nah, ini silakan. Kemudian deskripsi singkat untuk mata pelatihan kita hari ini. Silakan. Saya kira sangat jelas untuk mengetahui diharapkan ada ini mengedepankan perilaku literasi digital dalam bekerja. Jadi sebagai seorang ASN kita harus berpikir. Nah, pertanyaan sekarang, literasi digital, kemudian smart ASN. Nah, ada 5 prinsip smart ASN yang dikemukakan ya oleh BKN di sini. Yang pertama adalah pengelolaan data dan informasi efektif. Oke ya, teman-teman. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi pegawai, monitoring kinerja dan evaluasi yang akurat, serta penerapan strategi yang terintegrasi. Oke, jadi ini smart ASN menjadi penting. Ya, pernah dengar nggak apa itu smart? Smart itu apa, teman-teman? Pintar. Ya, pintar. Oke, terima kasih Pak Andi. Apa smart? Pintar. Apa lagi? Cerdas. Oke, terima kasih ya. Smart itu cerdas, pintar dan seterusnya ya. Saya terlalu pintar, smart. Oke, itu yang diharapkan sebagai seorang ASN. Nah, berikutnya literasi digital. Pernah dengar nggak apa yang dimaksud literasi digital? Ya, apa itu literasi? Apa? Ya, ada betul literasi teman-teman. Oke, literasi itu adalah suatu kemampuan ya untuk mengakses, untuk mengelola, memahami, mengintegrasikan dan seterusnya. Tetap melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan berdosa. Ini banyak penelitian dari UNESCO dan seterusnya, teman-teman. Nah, berikut literasi digital ini menjadi suatu kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Nah, kenapa? Karena apa? Kira-kira? Karena ASN itu bekerja dengan media-media digital. Nah, teman-teman di sini pasti sudah ada email semua ya. Nah, ada Facebooknya, ada Instagramnya. Tiap hari pegang handphone kan? Nah, makanya perlu kemampuan untuk literasi digital. Oke.
Oke, ada semua ya. Seperti itu. Tidak, sebagai seorang ASN harus memiliki kemampuan itu. Oke. Bukan hanya membuka Facebook, bukan hanya membuka YouTube, tetapi harus mampu untuk apa? Mampu untuk menggunakan media-media digital dalam pekerjaannya sehari-hari, membantu menyebarkan informasi dari kerja dari instansinya dan seterusnya. Nah, untuk memperdalam literasi digital ini supaya kita lebih memahami dengan baik lagi ya, adik-adik, kita lihat dulu Indonesia sekarang berada pada tingkatan apa berdasarkan indeks literasi digital. Ternyata kita apa? Kita lihat di Indonesia ya. Tahun 2021, 2022, sempat kemudian 2023. Ternyata kalau kita melihat data-data ini, adik-adik bisa membaca bahwa Indonesia sudah berada pada kategori yang tinggi karena 3,65 pada skala 5. Ternyata memang kenapa ini bisa terjadi kira-kira? Ada yang bisa brainstorming diskusi kenapa bisa terjadi Indonesia berada pada posisi indeks literasi tinggi ya, tahun 2023? Itu tadi. Gimana? Karena kita sudah banyak menggunakan apa? Menggunakan platform-platform digital untuk bersosialisasi, untuk kehidupan sosial kita. Bayangkan kalau hari ini, hari-hari mungkin kalau bangun pagi itu apa yang dilihat dulu? Ada teman saya yang dilihat pertama kali pasti handphonenya, update statusnya, kan begitu ya? Nah ini kecakapan, jadi tapi perlu dipahami bahwa butuh suatu kemampuan literasi supaya penggunaan media-media digital ini bisa berdampak positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ada semua ya? Sudah paham? Atau masih ada yang mau ditanyakan terkait literasi digital kita? Sebelum itu, selanjutnya kita akan, kalau sudah kita lanjut ya. Bagaimana, Andi? Sita, lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini dia. Literasi digital ini ada yang dinamakan pilar literasi digital. Oke ya? Ada yang disebut pilar literasi. Ada 4 pilar literasi digital. Untuk lebih memahami ini, saya meminta adik-adik untuk berdiskusi. Kita mendiskusikan ini. Saya akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan yang DH1 sampai DH10 untuk tugas kelompok 1, kelompok 2 dan DH11 sampai 20 dan seterusnya. Jadi ada 4 kelompok di sini teman-teman. Nah, masing-masing anggota kelompok memiliki tugas masing-masing. Silakan ditunjuk siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi penyusun, siapa yang menjadi pencari informasi, timekeeper, menghitung waktu, presenter yang mempresentasikan dan seterusnya. Ya, dan ada notulensi. Oke, waktunya 10 menit. Ada pertanyaan terkait bagaimana tata kelola kerja kelompoknya? Silakan, Andi. Atau sudah jelas? Oke, sudah jelas. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan terkait keempat pilar digital tadi. Silakan diskusikannya. Oke. Bagaimana? Silakan diskusikan dulu ya. Masing-masing ingat ketua kelompok tugasnya, ya. Ingat masing-masing tugasnya diperhatikan ya. Dari semua. Oke. Waktu 3 menit lagi. Silakan. Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum? Oke, saya kasih waktu, masih ada waktu. Oke. Silakan, sudah selesai ya diskusinya. Oke, masing-masing silakan. Ini untuk kelompok 1 ya, ini hasil diskusi teman-teman. Silakan untuk kelompok 1, silakan dibacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Digital skill, kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti luar, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita beraplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Jadi dia sudah menjelaskan terkait digital skill, kemampuan individu untuk mengetahui dan seterusnya memahami. Oke, bagaimana dari kelompok 2? Silakan dibacakan kesimpulan hasil diskusinya juga kelompok 2. Silakan. Digital skills, kemampuan usaha dalam mengenali
Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompoknya Ibu Sinta ya. Kita beraplaus lagi untuk kelompok 2 ya. Sudah ada kesimpulan. Berikutnya silakan kelompok 4 dulu deh. Baru kelompok 3, kelompok 4 dulu, silakan kelompok 4. Ya. Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyelesaikan diri, menyesuaikan, mempertimbangkan dalam mengembangkan tata kelola etika kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, terakhir kelompok 3. Silakan dibacakan ininya hasil diskusi kelompoknya. Kita mencoba kemampuan individu membaca, menguraikan, membacakan, memeriksa dan memahami wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman ya. Kita sudah menyelesaikan diskusi kelompok kita hari ini ya, yang saya kira sangat efektif terkait dengan 4 pilar literasi digital. Masih ada tambahan mungkin dari beberapa ketua kelompok, masih ada? Atau cukup? Oke, cukup ya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya pemahaman kita terkait dengan pilar literasi digital. Oke, nah next. Sebagai penutup, sebelum kita ini ya, saya harus mengetahui bagaimana pemahaman teman-teman. Jangan sampai dikatakan sudah tahu Pak, nggak ada bertanya, ternyata kita mau mengetahui dulu seperti apa pemahamannya. Saya akan mengevaluasi pemahaman teman-teman. Silakan dengan menggunakan ide board sini ya. Silakan di-scan. Ada beberapa pertanyaan di sana. Silakan teman-teman dari semua. Oke, bisa di-scan. Silakan. Sudah. Oke. Oke, kalau sudah selesai diisi, ada beberapa pertanyaan. Saya kasih waktu 3 menit untuk mengisi pertanyaannya. 5 menit deh. Gimana? Oke, sudah? Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke, kita lihat hasilnya ya. Seperti apa pemahaman teman-teman. Ternyata seperti ini hasilnya. Terima kasih sudah mengisi semua. Pengertian literasi digital, percakapan, ada yang sudah membuat ini. Dan pada umumnya saya kira ini disebutkan 4 pilar literasi dan penjelasannya saya kira semuanya sudah pada umumnya memahami yang terkait dengan 2 inti dari pembelajaran kita hari ini, yaitu literasi digital dan pilar literasi digital. Saya kira seperti itu ada di semua. Nah, ini menjadi hasil ini bisa menjadi bahan untuk pemahaman adik-adik sebelum lanjut ke materi agenda 4, yaitu penyusunan atau agenda habituasi di pelatihan dasar CPNS. Oke, sebelum kita tutup ya, dari semua akan ada beberapa kesimpulan di sini yang kita peroleh melalui pertemuan hari ini, yaitu literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas hanya mengoperasikan gawai, tetapi juga ada kerangka literasi yang terdiri dari digital skill, safety, digital culture, dan digital ethics. Kemudian yang kedua, budaya bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi budaya bermedia digital ini menjadi suatu perilaku untuk hidup dalam tatanan berwarga negara sebagai seorang ASN. Oke, dari semua ya. Ini kesimpulannya. Nah, sebelum kita tutup materi ini, ya masih ada pertanyaan? Ada lagi? Ada ya? Oke, sebelum kita tutup materi ini ada quote. Saya akan menutup dengan satu quote, yaitu dari Bapak B.J. Habibie ya. Silakan. Ada yang mau membaca? Saya mau membaca, silakan. Sinta, silakan. Oke, terima kasih ya. Ini dari B.J. Habibie. Terima kasih. Saya kira ini menginspirasi kita semua. Untuk itu, saya selaku fasilitator materi hari ini mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari semua. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua untuk menambah pengetahuan kita terkait dengan bagaimana menjadi ASN yang berkinerja tinggi dengan memahami literasi digital dan smart ASN. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.